Oke teman-teman, balik lagi bareng aku Mbil. Jadi kali ini aku bikin podcast ketiga ya. Hari ini aku ditemenin sahabat lama aku. Peluk dulu. Hai. Oke, introduce yourself dulu deh biar yang lain tahu. Oke, hai teman-teman, saya Derin, teman dekatnya Mbil. Tentunya dia tahu dong saya gimana dan sebaliknya. Tuh. Jadi kita tuh kenal lama banget nih, udah dari SMP ya Beb ya? Ya, udah lama banget. Nah, jadi sebenarnya dia tuh salah satu orang yang sering aku repotin juga. Oke. Dia yang nggak pernah bosan ingetin aku, dia yang nggak pernah bosan buat apa sih namanya? Buat apa ya? Buat selalu ngasih masukan intinya. Ketika aku hilang arah, asik. Tanpa tujuan gitu. Podcast kita kali ini aku mau bahas tentang ikhlas. Kata yang gampang kalau diucapin ya Beb ya. Bener. Cuman aplikasinya tuh berat banget. Nah, menurut kamu nih Beb, arti ikhlas itu apa sih? Kalau menurut aku ikhlas itu Agak keras ya. Sebenarnya sulit untuk diartikan. Betul. Kenapa sulit untuk diartikan? Karena ketika kita bisa melakukan, saya ikhlas nih melakukan ini, atau saya ikhlas nih ngasih ini gitu ke orang, tapi di balik itu kadang kok kenapa sih tadi tuh gini Ya, nggak ikhlas dong betul, kalau betul, gitu. betul. Jadi kan yang namanya ikhlas tuh ya tetap harus timbul dari dalam hati kita sendiri dong, Betul. dari dalam jiwa kita sendiri dong, tanpa ada kata tapi Ya. gimana. Ya. Intinya abis itu jangan ngeluh aja. Nah, Ya, benar, betul. benar. Karena kan Allah pun tidak menginginkan dong seorang hambanya untuk mengeluh ketika apa ya, kalau misalnya ngebahas ngeluh nih, pulang kerja capek pasti ngeluh kan. Tapi kan dibalik itu semua ya itu udah resiko, udah Betul. tuntutan kita dong. Kita kerja kayak gitu, kita kerja kayak gimana pun ya segala sesuatu yang kita kerjain pasti akan ada resikonya. Iya, betul. Akan ada Gak suatu akan ada perasaan kerjaan yang gampang. Benar. Ya, betul. semua pasti ada resikonya. Karena kita juga suka ngeluh ya, bahkan aduh di kantor banyak kerjaan banget gitu. Orang sekarang, zaman sekarang tuh susah buat kerja ya Beb. Dan benar. kadang-kadang jujur sih kalau aku pribadi juga kadang kalau banyak kerjaan suka banyak ngeluh gitu. Padahal banyak banget tuh di luar sana orang-orang yang masih susah banget nih buat dapetin kerja. Ya kan, Benar. apalagi di masa pandemi kayak gini banyak banget nih yang kena PHK lah, ya kan, dirumahkan lah gitu kan. Dan intinya satu sih, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Apapun yang pernah kita dapat, gimana pun dan dari manapun, syukur itu lebih indah. Adem banget kan. Syukur. Benar. Kalau bahas syukur nih, kadang kalau misalnya kita dapat something nih yang apa ya namanya, kayak kemarin nih aku dapat sesuatu hal yang cukup mengagetkan Ya. ya kan, cukup bikin shock gitu ya. Dan aku nggak pernah mempersiapkan diri untuk hal-hal terburuk ya kan. Kadang kita juga terlena dengan kesenangan gitu ya Beb Ya, ya. benar. Jadi kadang-kadang kita nggak pernah mempersiapkan hal terburuk yang bakal terjadi di hidup kita. Yang kadang-kadang 1 jam aja bisa terjadi hal buruk gitu ya kan. Benar. Atau mungkin 1 menit, 1 jam, 1 hari gitu kan, kita nggak bisa tahu. Nah, kadang kalau misalnya kita dapat masalah nih, suka tiba-tiba kenapa aku ya? Ya, benar. Ya kan, maksudnya kadang Kenapa nggak orang lain gitu? nah, kadang gini loh Beb, kita kadang aku pribadi nih suka ngerasa kayak aku suka apa ya, baik sama orang gitu ya. Ya. Atau intinya udah berbuat sebaik mungkin deh. Aku tahu aku bukan orang baik gitu ya, masih belajar terus kan, maksudnya masih berproses. Tapi kadang-kadang kok kenapa sih harus aku terus? Ya. Kalau menurut aku sih, kalau kayak gitu ya, intinya kalau aku bilang kayak gitu ya, emang kita udah berbuat baik gitu ke orang, udah ngelakuin hal apa aja yang menurut kita baik, tapi balasan dari Allah nggak setimpal dong dengan apa yang pernah kita lihat. Aku rasa sih itu sebuah ujian dari Allah, dan gimana cara kita menghadapi ujian itu justru ya kita lebih mendekatkan diri dong ke Allah jelasnya, bukan hanya mengeluh dan marah sama marah. Karena dengan mengeluh dan marah itu tidak akan apa ya Beb, dibilangnya nggak akan mudah mengatasi suatu masalah gitu. Justru yang ada malah nambah nah, ya. yang ada malah udah ruwet, semakin
apa ya, semakin susah lah gitu buat Makin kacau ya. bener udah tuh kita turut sama kerjaan, Betul. capek gitu dengan jarak lah gitu yang ya istilahnya kamu kan kerja jarak jauh juga gitu ya, sama dengan kerjaan di kantor banyak tuntutan lah, harus gitu, harus gini, tapi di balik itu kalau kita mengeluh nyampe rumah ya nggak akan mengatasi semua masalah dong. Justru ketika kita ada masalah di kantor atau misalnya ada apa ya, kayak beban di kantor, udahlah nggak usah dibawa ke rumah, biarkan ketika kita di rumah beban itu nggak ada sama sekali di Anggap pikiran nggak kita. ada aja. Nah benar gitu, jadi masih ada hari esok lah yang emang bisa kita ngelakuin hal itu. Bener banget sih. Kadang-kadang ya maksudnya namanya juga manusia ya. Dikasih ini ngeluh, dikasih itu ngeluh. Benar. Padahal maksudnya aku yakin kok Allah tuh punya banyak cara gitu buat menyayangi setiap hambanya gitu kan. Ya. Termasuk diberi ujian juga itu tanda sayang kan. Benar. Ya kan. Bukan berarti dikasih ujian terus-menerus jadi putus asa gitu loh. Jadi kayak kapan sih aku bahagianya gitu. Ya. Ya kan? Benar. Karena di setiap ujian itu kalau kitanya yakin dan kitanya apa ya, intinya ketika kita berdoa dan yakin sama Allah aja mungkin gitu, di balik itu pun akan ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasain ya, entah itu dari keluarga, entah itu dari sahabat, entah itu dari pacar, entah itu dari siapa gitu ya. Emang tiba-tiba aja ketika kita ngelakuin udah capek, udah kayak gimana, terus kita tiba-tiba ada yang datang ke rumah dengan ya jangankan gitulah yang aku rasain nih ya Beb, tiap pagi atau tiap malam tiba-tiba dia tuh nge-notif kayak gini, selamat istirahat, jangan lupa tidur, lupain lelahmu semua, udah gitu aja. Itu tuh banget tapi simple, bikin ini tapi ya. bener banget itu sederhana. Betul. Tapi bikin kita bahagia tuh. Betul. Bener gitu, karena bahagia itu bukan dari hal harus serba Gimana, mahal, bener, harus bener. apa tas yang branded lah, baju yang gimana, Betul. nggak harus seperti itu. Dengan cara kasih sayang dari ya mungkin orang tua lah, pacar lah, sahabat lah, Dari misalnya. lingkungan sekitar Nah, ya gitu, dari lingkungan sekitar kayak gitu. Kalau misalnya ada yang bilang selamat istirahat ya atau kayak gimana, jangan lupa inilah, jangan lupa itu ya, justru itu suatu hal yang bikin kita wah luar biasa banget gitu ya, yang asalnya nggak pernah ada yang ngucapin kayak Ya. gitu, terus kayak tiba-tiba ada ya orang yang secare itu Nah, ya sama bener, kita. padahal kan Betul. kita nggak tahu gitu dia tuh dulunya gimana, Nah, tapi betul. kenapa ketika sama kita dia tiba-tiba jangan lupa ini ya, Jangan lupa itu ya. jangan lupa Ingetin itu ya intinya. Nah intinya Betul, gitu, betul. mungkin dia berbuat baiknya nggak mau hanya, mungkin dia apa ya, bukan berbuat baiknya, mungkin dia tuh emang pengen nuntunnya nggak hanya kita aja, Ya. bareng sama kitanya, nggak hanya di dunia, pengen di dunia aja, tapi nanti ke akhiratnya pun dia pengen bareng sama kita, makanya dia ngingetin kayak gitu. Keren kan? Bener sih. Kadang intinya gini loh, bahagia itu sebenarnya sederhana. Bener. Kita gimana caranya kita bersyukur di setiap keadaan. Ya, intinya Ya kan? itu Bener aja. kan? Ya. Itu sih yang aku rasain, makanya kemarin juga pas aku dapat apa ya, sebut aja musibah lah ya. Ya. Sebut aja musibah. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang yang negatif, aku pasti kan, ya Allah kenapa sih harus aku? Ya Allah kenapa sih? Intinya nuntut terus, Bener. ngeluh terus. Ya hidup tuh bukan tentang ngeluh cuy, iya kan? Kalau Bener. aku terus-terusan ngeluh juga nggak akan baik juga. Nggak akan merubah keadaan juga kan. Betul, dan malah makin down. Benar. Gitu loh. Jadi nanti tuh kalau misalnya kita terkesan menutup diri ya, kesannya kalau kayak gitu ya, menutup diri. Jadi mau kamu kasih Saran saran pun gimana juga nggak benar, akan gak akan ngaruh gitu loh. Itu it depends on our mind aja gitu loh. Gimana kitanya sendiri kan. Benar. Jadi balik lagi ke diri kita, ketika kita punya apa ya, dibilang kita punya masalah yang berat nih. Kalau misalnya kita nggak yakin dengan pertolongan Allah ya, nyampe kapanpun kita akan ngerasa terpuruk, kita akan ngerasa down. Tapi ketika kita punya masalah yang berat, kita pasrahin semuanya sama Allah, kita serahin semuanya, dan nyampe ikhtiar kita bilang, ya Allah saya sudah ngerasa lelah dengan semua yang telah Allah kasih ini. Ya mungkin di besoknya, di bulan depan atau di kapan akan ada kebahagiaan datang ke kita Yang yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Benar. Betul. Benar-benar banget sih. Makanya segala sesuatu tuh apa ya? Jangan berlebihan intinya. Nah intinya gitu, jangan berlebihan. Kalau misalnya kita lagi apa ya, Beb, misalnya kamu nih maaf ya kemarin habis dapat musibah, Yap. aku kan bilang
buang aura negatif Iya, benar-benar. datangkan aura positifnya. Jadi Betul. pasti kan rata-rata cewek selalu ngeliat cowoknya pengen yang mapan dong. Betul. Mapan Betul, itu betul. dari segi sementara apa? iman sekian. Nah, Ya, bener betul kan? betul benar 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 banget sih. Padahal yang aku rasa gitu ya, ketika cowok itu punya iman, masalah harta, tahta, dan jabatan dia nggak akan susah. Benar. Karena apa? Dia punya iman, dia yakin Allah punya segalanya, dia yakin Allah punya segalanya ya. Allah kan Kasih. semua apa yang dia minta. Oh, Gitu. benar. Ya benar kalau aku banget sih, prinsip aku sih seperti itu gitu. Benar. Dengan apa ya, Beb? Jadi aku belajar dari kesalahan mungkin ya. Kamu tau lah perjalanan aku dulu gimana, kisah Kamu juga tahu kan perjalanan aku gimana, aku dan dia juga sering sharing ya. gimana pernah salahnya kita. Benar, Ya, benar. pernah sepercaya itu sama orang gitu kan. Karena apa ya, ketika kepercayaan itu sudah tidak ada lagi dalam orang itu ya, yang ada hanya sia-sia dong. Kita Betul. udah percaya sama orang itu, apalagi kalau kita udah komit terus tiba-tiba orang itu ninggalin kita Gak jelas, tanpa alasan alasan yang pasti. logis. Ya, Dan, betul. kan. Apalagi cewek tuh memandang segala sesuatu dari hati ya, Beb ya. Benar. Betul. Karena apapun yang cewek ini ya dibilang baper sih gimana Ya memang baper ya, betul betul. tapi kan ya nggak mau terjun sepenuhnya memakai hati lah. Maksudnya nggak mau terluka untuk yang kesekian Iya. kalinya hanya tentang perkara ini gitu. Betul, Jadi betul. ya udah kan pasrahin aja apa yang Allah kasih untuk aku gitu, untuk kamu, untuk teman-teman kita yang lain atau buat betul. keluarga kita yang lainnya. Aku Betul. yakin itu yang terbaik buat Allah gitu. Bener banget sih. Kadang aku juga suka ngerasa kayak apa ya, seberuntung ini loh. Maksudnya aku masih beruntung karena masih dikelilingi keluarga gitu kan. Aku dilahirkan dari keluarga baik-baik ya Beb, kita juga dilahirkan dari keluarga baik-baik gitu kan. Jadi dengan sekeliling kita ada teman-teman, sahabat yang selalu support, yang tahu banget kita deh gitu. Benar, Jadi, benar. tanpa kita tahu, maksudnya tanpa kita bilang, kita tuh orangnya gini ya, orang-orang udah tahu lah Iya. misalnya karakter kita kayak gimana gitu. Jadi gak usah terlalu keluar-keluar juga mereka udah ngerti gitu. Benar. Beruntung itu sih, maksudnya masih ada apa ya, masih beruntung lah intinya ada di circle yang betul. Ya, masih ada di Ya kan, lingkaran di jalan yang orang. benar. Oh, benar, masih Betul, ada di betul. lingkaran orang-orang yang emang dibilang apa ya, kalau menurut orang, si itu sih orangnya kok so alim banget gini. Ya oke lah, orang mau memandang kita seperti apa, kita mau orang yang so alim lah, mau orang yang kayak gimana Betul. lah. Orang lain nggak akan cuman bisa memandang kita dari luar, tapi sahabat dekat kita akan memandang kita dari dalam, kita seperti apa sih. Betul. Nah, Gitu kan. Ya mungkin kamu sendiri bisa ngerasain perubahan lah yang ada di diri aku Betul. setelah beberapa kali kejadian yang ya aku rasain aku gini, aku gitu, nyampe akhirnya aku memutuskan untuk, kan aku bilang aku mau hijrah nih. Hijrah kemana? Ke suatu tempat atau kemana? Gak betul, gitu betul. juga kan. Betul. Oh, toh ketika kita bilang hijrah, tiba-tiba prinsip dalam tanda kutip ya, Ya. di pikiran orang tuh hijrah, emang kamu mau kemana? Pergi kemana gitu ya. Emang Betul, hijrah tuh betul. gitu aja kan, Betul, dia kayak gitu maksudnya. Dengan kita merubah penampilan kita, dengan kita merubah pola pikir kita, Betul. ya kita lebih mendekatkan diri sama Allah, itu bukan termasuk hijrah juga Iya. kan? Bener kan? Jadi itu luas banget sebenarnya. Nah gitu. Jadi ya apa ya, sulit sih sebenarnya buat bicara gitu, karena yang ngerasain itu pasti akan diri kita sendiri Iya. gitu. Karena Betul. perubahan yang ada di diri kita sebelumnya dengan perubahan yang ada di diri kita sekarang, ya kita yang ngerasain. mengalaminya step Betul. by step tuh, dari progres yang akan kita laluin tuh ya kita sendiri gitu. Yang ngerasain, orang lain dia akan pernah tahu. Pasti tiba-tiba orang bilang, kok kamu dulu mah nggak kayak gitu ya, sekarang jadi gini. Ya orang lain cuma berkomentar tanpa dia tahu Prosesnya. benar, susahnya kita memapaki anak tangga satu demi satu nyampe kita pengen ada di puncak tuh gimana, susah kan prosesnya ya gitu. Yang ngerasa sama aku sekarang tuh seperti itu, dan apa ya, kabar bahagia juga buat aku gitu. Karena kenapa ya, aku sering aja ya Beb, mama dulu paling susah pakai baju yang ya ini syar'i gini gitu ya,
semenjak ngelihat aku keluar pakai baju syari, pakai kerudung gede gitu, keluar di kaos kaki, nggak pernah istilahnya nggak ada aurat satupun lah gitu yang kelihatan. Mamaku alhamdulillah mulai kebuka hatinya dan bilang, mama juga pengen dong sama kayak kamu. Anak mana sih yang nggak nangis ngelihat orang tuanya terharu gitu. ya, benar. Dan langsung bilang, oke mah, nggak dilamain, besok kita nyari baju yang kayak gini. Dan ya seiring berjalannya waktu mama pun mulai mengikuti dengan mungkin apa ya, paradigma yang ada di pikiran aku bahwa aku tuh pengen berubah dong seperti ini. Aku tuh pengen jadi jiwa yang apa gitu, yang muslimah lah, yang gimana gitu, tanpa lebih baik lah ya. Nah benar, kan orang tuh memandang kita baik hanya ngelihat kata orang si itu tuh baik ya, kata orang si Derin tuh baik ya, kata orang. Nah dia kan belum tahu orangnya seperti apa, dia kan belum tahu orangnya gimana, bener nggak? Bener banget. Gitu. Yang kerasa sama aku sekarang tuh perubahan ya, yang ada dalam keluarga aku sendiri aja gitu. Jadi ya susah senangnya di keluarga, pedih apa ya, pahitnya gitu, senangnya, sedihnya, semua dirasain sama gitu. Nyampe ya sedikit curhat aja ya sama si yang tadi gitu. Aku juga nggak nyangka gitu, kenapa tiba-tiba Allah tuh kayak yang sayang sama aku. Aku udah kenal sama beberapa cowok, tiba-tiba orang tua nggak setuju, yang ini gini lah, yang itu gitulah. Nyampe akhirnya aku bilang, ya udahlah terserah gimana orang tua, apapun yang jadi keputusan orang tua aku terikut. Bener, aku nerima, aku ngikutin. Karena apa? Saking aku udah jenuhnya dong, bener nggak? Aku ngenalin cowok ini orang tua gitu, aku ngenalin cowok ini orang tua gitu. Nyampe akhirnya aku dipertemuin lah sama dia, tapi biasanya bukan langsung diketemuin gitu, tapi dia melalui perantara saudara aku dulu, karena kan ada saudara juga yang kerja di sana, salah satu perusahaan lah gitu ya. Gitu. Terus tiba-tiba saudaraku tuh bisa baca pikiran aku, dan begitu pun sebaliknya gitu. Saudaraku bisa ngebaca pikirannya dia gitu. Dan ya udah, emang dia nyari cowok tuh yang ya bukan apa, kayak aku lah gitu istilahnya, bukan aku gaya sendiri gitu ya, tapi dia tuh pengen nyari sosok seorang calon istri, bukan calon lagi, mungkin istri kali ya, kalau udah di usia yang cukup gitu. Istri itu yang agamis lah, pakaiannya ya kayak gini gitu, tanpa dia nggak mau dong gitu, istrinya tuh, aurat istrinya tuh dilihat sama orang lain yang bukan mahram istrinya gitu. Jadi ya bener sih, aku kemarin bilang ke kamu bahwa berpikir positif tuh akan jauh lebih indah, dan ternyata kerasa sama aku sekarang gitu. Ketika aku benar-benar ngerasa apa ya, dunia tuh dulu ngerasa nggak adil gitu buat aku. Kenapa sih? Aku juga sama, pernah kemarin tuh ada titik itu loh, bener kan? Kenapa sih ngerasa, kenapa sih orang lain mah nggak pernah ngerasain apa yang aku rasain gini-gini? Kita nggak tahu dong perjalanan orang lain seperti apa. Bisa aja orang lain tuh lebih pedih ya, betul, dari kita. Makanya jangan lupa bersyukur dan terus ikhlas di hati. Ya kalau kita ikhlas, apapun yang kita lakuin, insya Allah nggak akan berat ya, nggak akan berat, akan berbuah kesabaran juga, akan berbuah hikmah juga dari semua itu ya. Emang nggak langsung hari ini, tapi mungkin di minggu depan kali, bulan depan, tahun depan ya, kita nggak tahu gitu. Yang penting intinya hati kita tuh harus ikhlas, sabar, sama tawadu. Dan jangan pernah punya apa ya, punya perasaan iri, hasud, dengki kayak gitu. Jangan pernah sampai deh ya Beb, ya, maksudnya seburuknya perlakuan orang ke kita ya, setidak menyenangkan perlakuan orang ke kita, tapi tetap jangan pernah berhenti jadi orang baik. Benar. Iya kan? Karena terserah orang mau nginjek kita pakai apa, orang mau menganggap kita kayak gimana. Ketika kita mau berbuat baik, ya dia akan mau sendiri gitu. Dengan karena apa? Dia oke lah, dia udah nggak baik nih Beb, misalnya sama kita gitu ya, karena dia udah marah-marah sama kita, udah gimana, padahal niat kita tuh baik. Ketika kebaikan itu dilihat, kan dia sendiri kan yang malu. Gitu. Bener nggak? Toh memang hidup juga bukan tentang menyenangkan semua orang. Bener ya. Jadi diri sendiri aja gitu. Bener. Ya kan kayak tadi juga pas kamu proses, sebut saja kamu bilang apa sih namanya tadi, proses hijrah gitu. Ya. Toh banyak juga kok, aku yakin kok banyak temen yang tiba-tiba, loh kok Derin jadi gini sih? Bener. Aku nggak suka di Derin yang sekarang gitu kan. Aku yakin maksudnya banyak banget lah orang yang kayak gitu ya sama kamu gitu. Dan bener, ya kamu maju aja gitu. Intinya sekarang tuh kalau orang mau stay ya monggo,
ya kan? Bener. Enggak juga ya udah sih, Ya benar. nggak masalah gitu loh. Ya benar, karena nggak masalah bagi aku tuh gini ya, toh orang mau berteman sama aku ya ayo gitu, tapi kalau misalnya udah nggak mau ya tinggalin aja, kalau emang teman bukan cuma dia aja gitu kan, kita masih punya yang lain, bener nggak? Ya jangankan sama temen, kita sehari-hari sama lingkungan kita deh, sama keluarga, adik, kakak, orang tua gitu kan, nenek, kakek, semua gitu, semua ada. Ya kenapa yang harus, apa sih yang harus ditakutin selama kita ada, mereka masih ada, selama mereka masih bisa nerima kita, ya kita jalani aja gitu. Bener banget gitu. Banyak teman-teman yang bilang, kok Dirin sekarang kayak gini, gak asik kok deh gitu, kok gini. Aku nggak pernah denger omongan apapun dari mereka, karena aku pengen jadi diri aku sendiri. Benar. Terserah orang mau mandang apa ke aku, tapi aku pengen tetap jadi diri aku sendiri. Betul. Dengan versi yang lebih baik, Ya gitu. versi lebih baik menurut kamu mungkin belum tentu baik menurut mereka gitu kan. Ya, Ya terlepas apapun pemikiran orang ya, asumsi orang ke kita gitu ya, terserah. Bener Gitu kan, itu bukan urusan kita gitu. Yang penting menurut aku juga harus jadi pribadi yang jauh lebih baik, ya. ya kan. Mau orang bilang A, B, C, D, I don't really care. Karena kita yang menjalaninya, Betul. bukan orang lain. Betul. Karena kita yang apa ya, berproses mungkin ya, Betul. berproses akan menjadi berprogres gitu Nah. kan. Bener nggak? Cakep. Gitu. Jadi kalau Bener. misalnya kita nggak berproses, ya kita mau nyampe puncak gimana coba? Bener. Misalnya gini aja ya, menapaki anak tangga, kita udah nyampe tengah-tengah, noleh ke belakang, lihat orang gini, kita mau turun lagi dong? Nah, Nggak mungkin betul. kan, sedangkan puncak udah di atas. Ya dikit udah. lagi nih. Nah, bener-bener. Kenapa enggak kita lanjutin ke atas orang lain ya? Ketika kita udah nyampe di depan ya orang pasti mikir, kamu sih gini. Di balik itu dia pun akan ngerasain proses yang akan kita laluinnya gimana. Aku sih gitu, tapi ya nggak tahu sih di pandangan orang lain gimana gitu. Bener banget sih. Intinya sayangi diri sendiri, jadi diri sendiri ya, terlepas apapun asumsi orang atau perlakuan orang ke kita gitu. Yang penting jadi diri sendiri, versi terbaik kita, bukan versi terbaik mereka. Benar Ya kan? Karena menurut mereka, di mata mereka, kata orang kita tuh baik, tapi kan menurut kita sendiri ya kita belum tentu baik gitu. Ya aku pun masih ngerasa apa ya, aku pakai baju kayak gini tuh masih kadang ngerasa aku masih banyak dosa ya Allah, aku Ya. masih banyak salah gitu. Betul. Masih ngerasa belum bisa ngebahagiain orang-orang yang aku sayang Betul. gitu kan. Tapi ya di balik itu ya udahlah, aku mau berserah diri sama Allah aja. Mungkin dengan aku berpakaian seperti ini, orang-orang akan lebih beranggapan bahwa bukan ingin dipuji orang Betul, juga gitu ya, betul. tapi mungkin lambat laun hati orang-orang akan kebuka kan Ya, gitu. betul. Bener banget sih. Jadi intinya apa ya? Meskipun berproses itu tidak mudah, ketika dijalani dengan ikhlas, bersyukur ya kan, insya Allah kok semuanya akan berbuah manis. Benar. Ya kan. Pokoknya apa ya, jadi intinya tuh ketika kita mau ngelakuin suatu hal, kita pengen ikhlas dari hati, jangan kata orang dan jangan dari mulut, karena kita sendiri yang ngejalanin. Kalau kata orang ikhlas dong gini, versi orang bisa bilang ikhlas ya beb, bisa nggak? Iya. Kalau aku yang bilang beb kamu ikhlas dong, aku gini, kan belum tentu Iya, kan, bener benar. nggak? Tapi kalau ikhlas itu datang dari hati sendiri, pasti Benar. rasanya gimana sih? Lebih Enak kan? senang gitu kan. Nah, itu yang aku rasain sih gitu. Lebih apa ya? Lebih gak ada beban. Nah, lebih ya benar, nggak ada Kan beban, gak ada beban sama sekali. Kalau Lebih. misalnya gak ikhlas susah, jadi Nah, beban gitu loh. benar. benar. Kan apalagi ketika kita berbuat baik terus gak direspon baik, ketika gak ikhlas itu sakit banget. Ya kan? benar sih. Ya kan, makanya maksudnya benar-benar ikhlas tuh apa ya, sesuatu hal yang memang luar biasa banget ya. Kan kadang kita udah berbuat baik sama orang, terus orang gak nerima nih sama kebaikan yang kita udah kasih, Padahal atau- kan niat kita baik gitu kan, Nah. mau nolong gitu atau gimana, tapi kok Tapi tiba-tiba orang responnya, itu iya. jadi ya udahlah, nggak usah kita sama-sama kesel juga gitu tuh, ya udahlah langsung istighfar aja. banyak belajar banget kan dari hari ini ya kan. Pokoknya Jadi apa ya, aku bukan maksud ngeguruin atau gimana ya, ya sama-sama belajar lah. kita sharing aja gimana ilmu yang ya bisa, bukan ilmu sih sebenarnya, apa Pengalaman. yang aku rasain. Ya, benar, pengalaman. Dari pengalaman apa yang aku rasain sekarang sama dulu tuh ngerasa bener banyak banget gitu perbedaannya gitu ya, entah dari posisi
ya maksudnya di usia kita yang segini gitu ya, babak penentu calon pendamping hidup mungkin. Betul. Karena apa ya? Umur-umur yang luar biasa loh menurut aku. Bener-bener ya kan? Di usia segini tuh udah dibilang apa ya? Apalagi kalau ya saudara yang seumur sama kita, mereka udah berbilang udah nimbang anak lah. Ya, gitu. apalagi tadi juga kita habis dari kondangan teman, gitu kan, betul. Bener. Kadang apa ya? Bukan kita nggak pengen ngelangkah ke jenjang yang lebih. Gitu Siapa ya. sih yang nggak pengen? Semua orang pasti pengen, karena semua pun butuh proses. Nggak semudah yang kita bayangkan. Karena ketika kita menikahi seorang, ya maksudnya ketika kita menerima pinangan seorang lelaki, kita pun harus bisa menerima keluarganya dia dong. Bener nggak? Keluarganya, kekurangannya, Bener. Hobinya dia, segala apa aja sesuatunya. Bener. Apapun tentang dia, kita ya harus siap menerima gimana pun dan kapanpun gitu. Karena kita bakal sama orang itu terus-terusan dari pagi sampai malam, Bener. sampai tua, sampai mati sama dia gitu. Bener. Karena nggak akan ada ya apa ya dibilangnya tuh, mungkin kita akan berbenah, berproses dan belajar mungkin ya. Ya Betul. maksudnya berbenah tuh kita dulu sendiri dong. Ketika kita udah ada suami, berarti kan kita harus lebih menghormati, Ya, lebih menghargai, beradaptasi lebih, lah ya, intinya gitu. betul. Bener. Ya aslinya mau tidur, nyampe bangun tidur tuh kadang ngeliat sama dia lagi. Muka dia lagi. Bener. Kadang kan orang bilang kalau pacaran emang ada bilang bosen, tapi kalau udah nikah kan Nggak nggak bisa bisa, bilang betul. gitu. Karena kan kita yang dipilih ya, otomatis kita yang harus menentukan jalan kita juga dong, kedepannya gimana Betul banget gitu. sih, asli. Makanya ya udahlah, dinikmati aja gitu proses seperti ini. Bukan karena kita nggak memikirkan di usia kita, teman-teman kita udah nikah gini. Allah sedang menyiapkan jodoh yang terbaik gitu Nah, aja. betul. Gitu. Setiap orang juga punya timelinenya masing-masing gitu. Benar. Jadi jangan khawatir, yang penting berbenah diri, perbaiki diri biar dapat jodoh yang baik. Gitu kan. Benar. Karena jodoh itu cerminan diri, Bener, ya kan? bener. Karena kita gak bisa loh kita minta yang soleh sementara kitanya gak soleh. Ya kan? Iya kan? Maksudnya intinya kalau gimana kita mau dapetin orang yang baik kalau kitanya nggak baik. Benar. Jadi intinya berbuat baik dulu. Jangan, kalau emang susah buat orang lain, minimal buat diri sendiri lah. Bijaksana dulu lah buat diri sendiri. Kalau kita ngerasa bijaksana buat diri kita sendiri, ya kita pun akan bijaksana dengan lingkungan, keluarga, begitupun yang lain gitu. Seiring berjalannya waktu gitu ya. Benar. Karena sebenarnya bersyukur juga sih, banyak pengalaman yang kurang menyenangkan itu jadi bikin kita makin belajar terus. Bener. Ya kan? Pendewasaan diri mungkin ya Betul. dari sana. Karena dari sakit itu kita belajar banyak banget. Daripada seneng, kadang seneng tuh kita nggak banyak belajar loh. Iya. Iya Kita kan? lupa aja dengan Iya, senang. malah jadi lupa diri banget gitu loh, bener kan? Bener. Karena dari kecewa, sakit hati gitu, kita jadi lebih belajar banyak, bisa lebih memaknai hidup gitu kan. Jadi hari ini aku banyak belajar banget deh. Ya kan? Makasih banyak Beb udah sharing Oke, sama-sama. tentang kehidupan ya. Tentang ikhlas, sabar dan segala sesuatunya. Makasih banyak juga udah luangin waktunya. Next kita bakal bikin podcast yang lebih keren lagi deh bahasannya. Oke, siap. Buat teman-teman makasih banyak yang udah nonton. Tunggu podcast aku selanjutnya. Dadah. Dadah.